Oke, kita sekarang akan belajar bagaimana cara membaca bab 4 laporan hasil penelitian kita dalam skripsi kita, di mana ini adalah bagian terpenting, yaitu adalah olah data. Yang pertama adalah kita pelajari terkait pengumpulan data. Kita harus mempelajari berapa banyak sampel yang kita bagi. Di dalam penelitian ini menggunakan 35 sampel. Kemudian banyaknya pertanyaan yang valid adalah 46 pertanyaan atau pernyataan. Kemudian kita masukkan hasil tabulasi angka tersebut di dalam SPSS. Kemudian kita cek frekuensinya. Kita akan mendapatkan tabel statistik seperti ini, di mana di dalam tabel statistik ini kita akan menemukan ada besaran min. Min itu kita akan baca dari tabel di atas. Diketahui bahwa dari skor variabel X terdapat 35 responden. Ya, 35 responden ini. 35 responden kemudian memiliki min atau nilai rata-rata 108. Kita lihat tabelnya 108,6. Titik tengah medianya 109. Kemudian kita lihat standar deviasinya 2,6595. Nilai minimumnya 102. Nih. Kemudian nilai maksimumnya 114. Dan sumnya itu adalah total angket, jumlah angket itu 4453, itu di total semuanya, totalnya adalah 3801. Seperti itu. Ini membacanya tabel tersebut. Kemudian kita akan masuk histogram. Histogram itu adalah grafik perolehan angket, skor. Kita ada dua. Yang pertama di bawah sini ini adalah rentang skor, total skor setiap orang. Kemudian di sini tabel ke atas ini adalah jumlah orangnya yang mengisi frekuensinya. Nah, kita lihat bahwa di angka 102 ini antara 1 seperti itu. Nah, tetapi yang kita akan lihat gini. Kita akan lihat semakin membentuk lonceng seperti ini, urutannya akan lebih banyak seperti ini, itu akan kita akan melihat semakin normal, terdistribusi normal. Jadi kiri kanannya itu balance, imbang. Itu yang dinamakan normal. Jadi kalau semua ngumpul di bagian kanan, semua di sini, bagian kanan semua di sini kosong, itu tidak normal. Yang dinamakan normal seperti itu. Nah, yang normal itu adalah kiri dan kanan itu seimbang. Kalau kita melihat puncak lonceng itu sudah lumayan, sudah mendekati normal. Kita nanti akan uji normalitasnya. Itu terkait membaca histogram kita. Kemudian di variabel Y juga sama. Kita juga akan melihat variabel Y, membacanya juga sama. Kemudian di jenis kelamin kita melihat bahwa terdapat dua model. Yang pertama adalah laki-laki berjumlah 19 orang dan perempuan berjumlah 16 orang atau 45,7%. Kemudian tabel histogramnya sama. Seperti itu. Nah, setelah kita deskripsikan data kita dengan statistik, maka kita lakukan yang namanya uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis ini meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Kita masuk uji pertama. Uji normalitas yang kita pakai yang pertama adalah dengan menggunakan p-plot regression standardized atau tabel p-plot. Tabel p-plot itu maksudnya adalah seperti ini. Ini yang dinamakan tabel p-plot normalitas. Nah, yang kita lihat adalah ini, titik-titik seperti ini. Ini kita lihat. Ketika titik-titik ini mengikuti garis diagonal ini, maka itu secara pengamatan itu terdistribusi secara normal seperti tadi. Ketika garis-garis tadi mengikuti lonceng tadi, itu menunjukkan normal, kiri kanannya normal. Seperti itu. Kalau masih dalam batas seperti itu masih normal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X secara visual, secara penampakan itu
masih titik-titiknya masih mengikuti garis diagonal sehingga dikatakan normal. Demikian juga variabel Y sama. Masih titik-titiknya menjauh tetapi masih mengikuti garis diagonal. Nah, untuk menguji kembali secara matematik, maka kita pakai pengujian yang kedua yang dinamakan Kolmogorov-Smirnov. Kita menggunakan rumus tersebut, akhirnya muncul tabel seperti ini tabelnya, tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Kemudian yang kita lihat cuma ini, nilai asim signifikannya 2 tail. 2 tail itu 2 sisi atau 2 ekor. Kita lihat, kalau nilai di situ di variabel X itu 0,124 lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan normal. Demikian juga di variabel Y, karena nilainya 0,110 atau 0,110, maka karena lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal. Seperti itu penjelasannya di bawah ini. Nah, setelah normalitas kita masuk di dalam uji linearitas. Uji linearitas menunjukkan bahwa apakah variabel X itu linear dengan variabel Y. Linear di mana dimaksudnya adalah sesuai segaris dengan variabel Y. Kita memakai rumusnya adalah min. Rumusnya min akan tampil di dalam output SPSS, namanya tabel ANOVA. ANOVA itu singkatan dari analisis varian. Jadi variannya kita uji, apakah variannya itu terdiri dari berbagai varian ataukah hanya satu varian saja. Kita akan uji. Kemudian kalau di kampus lain kita ada yang menggunakan multikolinearitas. Multikolinearitas itu menggunakan tabel yang dinamakan ACOVA. ACOVA itu adalah analisis kovarian. Mereka melihat seberapa jauh perbedaannya. Kalau kita melihat seberapa jauh persamaannya. Yang kita lihat, yang perlu kita lihat adalah ini. Dua ini. Di sini ada linearity-nya adalah 0,000 dan deviation from linearity-nya adalah 0,799. Maksudnya apa? Bahwa linearitasnya adalah 0,000 menunjukkan linearitasnya dan simpangan linearitasnya sebesar 0,799. Karena lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan linier. Jika simpangannya ini kurang dari 0,05 dinyatakan tidak linier. Tapi karena di sini 0,799 lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan linier. Nah, dengan demikian setelah uji normalitas dan uji linearitas kita bisa masuk di dalam uji hipotesis. Pengujian hipotesis pertama. Kita lihat dulu hipotesisnya apa. Hipotesisnya ini. Diduga pemahaman jemaah tentang bimbingan konseling kembali sidang pada kategori sedang. Lah, oleh sebab itu kita membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama rendah, sedang, dan tinggi. Untuk melihat kategori itu kita membutuhkan rumus atau membutuhkan perhitungan dengan menggunakan confidence interval pada taraf signifikansi 5%. Maksudnya adalah seperti ini. Rumus ini akan memperlihatkan pembagian interval sekaligus nilai tengahnya, nilai di mana posisi bimbingan konseling tersebut, yaitu dengan yang namakan lower bound dan upper bound. Nih, lower bound dan upper bound. Ini. Nah, kita lihat di sini lower bound dan upper boundnya berapa. Di sini 107,6866 dan 109,5134. Ini adalah nilai posisi di mana bimbingan konseling kembali sidang itu terimplementasi di jemaat. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita akan membaca rumus ini. I sama dengan R per K. I itu interval kelas, K itu adalah banyak kategori, dan R itu rank-nya. Dari tabel tersebut ranknya adalah 12. Kemudian interval kelasnya kita bagi 3 tadi. Rendah, sedang, tinggi. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4.
Kemudian kita lihat setelah tahu bahwa setiap interval itu selangnya 4, kita lihat ini. Nilai minimum di sana ditulis 102. Maka interval yang pertama itu adalah ini. Interval yang pertama 102 ditambah 4 sama dengan 106. Kemudian interval yang kedua yang sedang ini 106 ditambah 4 sama dengan 110. Kemudian interval yang ketiga 110 ditambah 4 sama dengan 114. Setelah itu kita membuat tabel seperti ini. Tabel ini interval. Kita masukkan 102 sampai 106, 106 sampai 110, 110 sampai 111. Kategorinya rendah, sedang, tinggi. Kemudian kita masukkan tadi nilai lower dan uppernya tadi ke sini. Karena 17 dan 19 itu terletak di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa konseling gembala sidang itu dalam kategori sedang, seperti itu. Dengan menganalisa data yang dilakukan dengan menggunakan confidence interval dengan taraf signifikan 5%, dihasilkan lower bound tadi. Lower bound tersebut berada di posisi sedang, sehingga menyatakan bahwa pengaruh bimbingan konseling gembala sidang pancaran berkat ada pada kategori sedang. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan juga sedang itu terbukti atau diterima. Jadi kita harus pahami dulu bahasa diterima dan terbukti. Ada dosen, pembimbing, penguji yang memakai kata terbukti, tapi ada juga yang memakai diterima. Konsepnya sama, tinggal bisa kita rubah. Demikian juga pengujian hipotesis kedua, kita juga sama. Kita lihat diduga pada kategori tinggi, kita bagi menjadi 3 interval. Kita lihat tabelnya, kemudian kita lihat upper bound dan lower boundnya, kemudian kita bagi intervalnya menjadi 3, menjadi tabel seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai lower bound dan upper bound tadi, ternyata di dalam kategori sedang, sehingga dinyatakan bahwa pemahaman jemaat tentang memahami fungsi kehadiran jemaat dalam ibadah itu dalam kategori sedang. Padahal hipotesis tadi di awal menyatakan bahwa pada kategori tinggi, sehingga karena berbeda hasilnya sedang kemudian dugaannya tinggi, maka dinyatakan ditolak atau tidak terbukti. Itu. Kemudian hipotesis yang ketiga. Hipotesis yang ketiga itu diajukan adalah diduga ada pengaruh yang kuat antara bimbingan konseling gembala sidang terhadap kehadiran jemaat dalam ibadah di GCA Pancaran. Nah, kita memakai yang pertama adalah rumus Pearson, korelasi Pearson atau product moment. Ini rumus secara manualnya, tetapi kita pakai SPSS 25, akhirnya muncul tabel ini. Tabel ini yang kita lihat ini. Yang kita lihat itu maksudnya apa? Dihasilkan nilai Pearson correlation-nya antara variabel X dan variabel Y itu adalah sebesar 0,682. 0,682 itu kita lihat di sini. 0,682 itu terletak antara 0,6 sampai 0,799. Itu dalam kategori berpengaruh kuat. Sehingga dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara bimbingan konseling gembala sidang terhadap kehadiran jemaat dalam ibadah di GCA Pancaran, seperti itu. Kemudian karena kita tahu berpengaruh kuat, kita coba lihat seberapa besar kontribusi yang diberikan dengan model tabel Sumeri ini. Tabel Sumeri ini adalah hasil regresi. Ya, regresi. Yang kita lihat tadi, yang kita cari adalah ini koefisien determinasi atau R-square-nya. Nah, R-square itu kita lihat sebesar 0,465 atau yang dikonversikan menjadi 46,5%, yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi variabel bimbingan konseling itu terhadap kehadiran jemaat itu sebesar 46,5%, sedangkan sisanya 53,4% dikarenakan sebab lain yang di luar penelitian itu. Bisa bukan karena
bimbingan konseling, tetapi karena kesadaran jemaat. Jadi hal-hal yang di luar itu adalah sebesar 53,4%. Jadi bimbingan konseling gembala sidang hanya memberikan kontribusi dalam kehadiran jemaat itu sebesar 46,5%. Nah, setelah itu kita masuk di tabel ANOVA, analisis varian, dan tabel koefisien untuk melihat ini. Untuk melihat, kita akan buat yang namanya rumus ini. Y sama dengan B plus B1X1. Ini persamaan regresinya. Kita masukkan B itu di sini loh. B1-nya di sini. B 37,302 dan B1-nya 0,654. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila skor bimbingan konseling meningkat 1, maka skor kehadiran jemaat itu akan meningkat sebesar 0,654 kali dari kondisi sekarang. Ini dinamakan nilai improvement atau nilai peningkatannya. Jadi kalau gembala sidang melakukan konseling lebih baik 1 kali, itu akan meningkatkan kehadiran jemaat sebesar 0,654 kali. Maksudnya seperti itulah. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan tadi diduga pengaruh X ke Y dalam kategori tinggi, tetapi pengujiannya juga ternyata dalam kategori tinggi, dinyatakan terbukti atau diterima. Itu hasil pengujiannya. Lah, sekarang kita masuk di dalam kesimpulannya. Kesimpulannya, hipotesis pengujian pertama itu dalam kategori sedang dinyatakan diterima. Dasarnya apa? Dasarnya dari analisis menggunakan confidence interval dengan taraf signifikan 5%, terdapat menghasilkan nilai lower bound dan upper bound sekian, itu masuk di dalam interval kategori sedang, sehingga hipotesis pertama yang dikatakan sedang itu dinyatakan terbukti. Hipotesis kedua menyatakan bahwa diduga pemahaman tentang jemaat tentang memahami fungsi kehadiran jemaat dalam kategori tinggi ternyata ditolak atau tidak terbukti karena dari hasil confidence interval dan terhitung tadi di bab 4 tadi dinyatakan hanya pada kategori sedang. Dan yang ketiga, diduga pengaruh bimbingan konseling gembala sidang terhadap kehadiran jemaat itu pada kategori kuat ternyata diterima atau terbukti karena tadi diketahui ada nilai korelasi persennya sebesar 0,682 dan nilai regresinya sumbangannya sebesar 0,465 atau 46,5% kontribusi variabel X ke variabel Y, dan peningkatannya sebesar 0,654. Itu. Ini adalah penjelasan terkait pembacaan bab 4 dan bab 5. Semoga menjadi bahan bagi kita, berguna bagi kita untuk dapat kita pelajari dan kita jelaskan kepada dosen pembimbing kita, dan kita sesuaikan dengan skripsi kita masing-masing. Ini adalah contoh, jadi bukan berarti ini skripsi kalian, tapi ini adalah contoh supaya kalian bisa memahami apa yang kalian tulis dan kalian bisa jelaskan kepada dosen pembimbing. Salam sukses, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.